tolak pengajuannya. Oke. Dan sebagai headline, biar nggak kemana-mana pembahasan, tidak ada yang namanya barter akun untuk saat ini. Jadi langkah pertama yang harus Akang lakukan adalah ketika kebagian Permuk, lakukan verifikasi muka. Jangan menghindari verifikasi muka. Saat aplikasi udah ada verifikasi muka, lakuin verifikasi muka sampai verifikasi mukanya mentok. Saya kasih lihat sampel verifikasi muka yang mentok. Ya, kebaca nggak? Kebaca ya. Ketika akan ngelakuin verifikasi muka dan terus-menerus gagal, notifikasi itu akan keluar. Ini yang kita harapkan. Semua mitra melakukan verifikasi muka. Jangan pernah terlewat. Kenapa? Karena kalau ini dilewat, langkah kedua akan gagal. Yang kedua, yang harus akan lakukan adalah telepon call center. Benar, buang-buang pulsa. Cuman karena hanya ini satu-satunya solusi, wayahna. Ketika sudah beres verifikasi muka sampai mentok, telepon call center. Apa yang kita sampaikan di call center adalah, satu, akui bahwa Akang ini joki. Dua, setor data pribadi, SIM dan KTP. Bukan data akun. Nama akun yang lagi dipakai Dadang, nama saya Jaka. Berarti saya store-nya adalah KTP sama SIM atas nama Jaka. Bukan atas nama akun. Akuilah sebagai joki, kemudian kasih data SIM dan KTP. Pak, nanti akan disuspend. Udah saya bilang dari tadi tidak ada suspend atau PM gara-gara verifikasi muka saat ini, ketika saat masa sosialisasi dan uji coba. Setelah kasih SIM dan KTP, langkah ketiga ini biasanya opsional sebenarnya. Langkah ketiga adalah selalu pantengin email masing-masing. Emailnya sangat disayangkan adalah email yang terdaftar di akun yang sedang digunakan. Pantengin email tersebut, takutnya ada data yang harus dilengkapi oleh Akang ke call center. Misal, ketika Akang setor data KTP, ternyata mungkin karena saat itu lagi pulsanya seret, Akang buru-buru, ada satu angka yang kelewat, call center akan kirim email. Tolong lengkapi KTP-nya dengan kirim foto atau selfie pegang KTP. Kemungkinannya itu sangat kecil, cuman langkah ketiga opsional, mangga pantengin email. Langkah yang seterusnya adalah setelah beres call center, Akang akan dikasih waktu maksimal 24 jam. Paling lama 24 jam, Akang udah bisa login kembali ke akun joki. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, beragam. Cuman paling lama 24 jam udah bisa login kembali ke akun joki. Pertanyaan yang sangat lumrah adalah, Pak, saya joki dulu PM. Pak, saya joki tapi belum pernah daftar. Pak, saya joki tapi waktu PM akun saya adalah Gorai. Pak, saya joki akun PM-nya Batam, dan seterusnya. Intinya, ketika akan ngerasa joki, bodo amat ke belakangnya seperti apa. Yang dilakukan saat itu adalah, halo, call center, saya joki, ini data saya, tolong bantu saya untuk login ke akun joki yang sedang saya gunakan sekarang. Kalimatnya cukup itu, tidak usah menjelaskan akunnya dapat beli, akunnya dapat nemu, akunnya dapat nyewa. Call center nggak mau tahu itu. Yang call center mau tahu adalah data pribadi si pengguna akun ini siapa. Kalau ori ya ori, kalau joki emang nggak sok. Data aslinya siapa. Itu yang dibutuhkan. Nah kemudian jangan kaget ketika nanti Akang dengar kalimat dari call center, oke, Akang akan saya bantu untuk login sampai tanggal 30 Juni. Jangan takut untuk dengar kalimat itu. Kalimatnya gini, masa uji coba dan sosialisasi sebenarnya tidak ada tanggal pasti. Cuman diestimasikan sampai tanggal 30 Juni. Pak, setelah 30 Juni akun saya seperti apa? Kalau muncul pertanyaan ini, jujur, sampai detik ini saya belum bisa jawab. Karena kenapa? Dalam masa uji coba dan sosialisasi ini, bisa dibilang kasarnya adalah Gojek Pusat mau cari tahu data real di lapangan, joki sama ori ini gimana? Berapa banyak? Persentasenya seperti apa? Yang lagi saya bayangin adalah, ini bukan dari Jakarta,
Anggap ketika data akhir nanti se-Indonesia, akun jokinya 80%, orinya 20%. Ini bisa dipastikan akan ada kebijakan lanjutan. Karena kenapa? Kita sama Jakarta udah deal bareng-bareng, kita nggak mau ngerekrut orang baru. Ketika kita ngerekrut driver baru, PR-nya lumayan banyak. Kita harus training yang bersangkutan, dan si orang tersebut harus mulai membiasakan diri nerima konsumen-konsumen kita yang unik. Dan itu butuh waktu lama. Sementara joki-joki yang sudah ada saat ini mungkin sudah bisa dibilang kebal, karena terlalu sering nerima keunikan konsumen yang ada di Banten. Nah, terus kalau misalkan dapat pernyataan 30 Juni itu, ya wis, udah. Karena kenapa? Sebelum kita mikirnya terlalu jauh ke depan, kita flashback dulu ke belakang. Sebenarnya aturan joki ini ada atau tidak di aturan Gojek? Ada. Kemudian bisa dibilang berarti joki ini sudah salah dari awalnya, sudah siap menerima resiko ketika dia memutuskan untuk menjadi joki. Tapi ketika Permuk ini ada, Gojek bukannya langsung bikin tembok pembatas, tapi yang ada malah, yuk saya bantu ente untuk login, tapi tolong kasih data kita. Kasih data sebenarnya di lapangan ini keadaannya seperti apa. Sebagai gambaran aja, jangankan ngomong se-Indonesia, ngomong di area yang saya pegang aja, Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak, banyak yang bilang, Pak, joki ini ada 500, joki ini ada 1000, macam-macam. Ketika saya tagih datanya, ketika kumpul datanya di tangan saya, itu nggak lebih dari 150 orang. Ini yang sangat disayangkan makanya. Memang ada dua kemungkinan, ada yang takut ngumpulin data, atau memang ketika dia bergaul di setiap komunitas, ketemunya joki lagi, hasil dia punya asumsi 500 orang. Nah makanya, karena banyak sekali kejadian seperti itu di setiap kota, akhirnya Gojek Jakarta pakai cara ini, untuk benar-benar memvalidasi keadaan di lapangan seperti apa. Ya, saya ulangi lagi, mau yang joki fresh alias yang belum pernah daftar, mau joki PM-nya tahun berapapun, bahkan mau joki suspend. Sekarang ini mulai ketahuan banyak yang akunnya masih suspend, tapi dia mengasumsikan diri putus mitra. Banyak yang seperti itu. Jadi saya bilang lagi, embel-embelnya nggak usah diingat. Yang harus Akang ingat itu adalah Akang ini saat ini joki. Nah, dari cerita saya tadi yang pengumpulan data, saya mau minta tolong ke Akang-Akang untuk saling mengingatkan. Maksudnya adalah, kalau di doa ini ada yang ngerasa punya akun joki, dan dia belinya dari tetangga, atau dia ngerasa, oh akun joki saya orangnya masih ada. Jangan pernah yang bersangkutan lakukan verifikasi muka oleh orang aslinya. Kenapa? Ketika yang bersangkutan melakukan itu, data yang naik ke Jakarta kira-kira akun itu ori atau joki. Otomatis itu akan naik jadi akun ori. Penambahan angkanya akan terus bertambah untuk ori. Sementara fakta di lapangan dia itu adalah joki. Jadi ketika saat ini Akang joki, meskipun akunnya punya keluarga sendiri, mangga teleponlah sebagai joki. Lakukan permuk sebagai joki. Karena validasi data ini yang kita butuhkan. Jangan gara-gara sekarang saya pengen loginnya nggak mau ribet nelpon call center, yowis tetangga aja. Cuma nanti ke depannya malah itu jadi nyerang balik ke akun joki masing-masing. Itu yang saya takutkan. Jadi banyak yang harus diingat. Saya akan ulangi lagi langkah-langkahnya. Mungkin di sini juga banyak yang nggak dari doa. Nanti bisa diingatkan lagi. 1, ketika dapat verifikasi muka, lakukan verifikasi muka sampai keluar notifikasi. 2, telepon call center. 3, akui sebagai joki, kemudian kasih SIM dan KTP-nya, KTP pribadi, bukan KTP akun. 4, pantengin email, barangkali ada data yang harus dilengkapi. 5, silahkan menunggu 1 kali 24 jam untuk login kembali ke akun joki. Pertanyaan selanjutnya lagi yang sering dipertanyakan, Pak, verifikasi muka ini setiap hari, setiap sejam sekali, atau bagaimana? Untuk roda 4, jujur saya belum tahu bentuknya. Kenapa? Karena baru mulai tanggal 11 dan sampai detik ini belum ada yang mau cerita. Karena biasanya driver kalau kabar buruk bercerita, kalau kabar bahagia lupa dengan saya. Akhirnya saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah cuman kalau roda 2 itu ada 2 tipe. Kalau dia akun ori, dia berhasil login,
Setiap dia logout dan login kembali, dia akan terus-terusan Permuk, kalau akun Ori. Tapi kalau akun Joki yang lolos verifikasi mukanya via call center, seterusnya dia nggak akan nemu lagi verifikasi muka. Sampai nanti masa uji coba dan sosialisasi ini berakhir. Jadi ketika anggap sekarang saya, Joki, verifikasi muka, saya telepon call center, dari hari ini sampai 30 Juni saya nggak akan nemu lagi yang namanya verifikasi muka. 30 Juni ke sana nanti seperti apa? Nggak tahu, saya jujur belum ada kabar. Paham ya, kira-kira? Semoga yang saya sampaikan menjadi berita yang lumayan menghibur. Sok, enggak, sesi tanya jawab dibuka, silakan. Saya buka mic-nya semua. Ayo, mic-nya udah saya nyalain. Yang mau ngomong siapa dulu? Ini saya nih mau ngomong nih. Bentar. Ini yang bunyi siapa? Ada yang paling tingginya itu tekstus yang bukan itu mama. Itu yang feedback berarti si Zoom-nya dikonekin ke speaker. Jadi ketika tanya jawab speakernya matiin aja biar nggak feedback. Mangga, Kang Iwan dulu, Kang Iwan mangga. Oh iya, punten nih Pak, saya mau tanya, kalau seandainya suruh mantengin email, nah saya akunnya kan akun Joki nih. Nah, saya kan kurang tahu nih emailnya. Gimana cara ngebuka emailnya kan? Ini yang saya sangat khawatirkan. Akun-akun joki ini ketika beli nggak diperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh seorang mitra. Bahasa lapangannya mah kan DL ya, derita lu. Cuman, Akang orang aslinya masih ada nggak? Ada Nah, teman sendiri sih gitu, di sana. Iya. sok udah sebelum kebagian permukaan? Belum, oke. Belum. Jadi satu yang harus Akang lakuin mulai dari sekarang adalah lakukan perubahan email via halaman bantuan. Kemudian kalau mau rubah rekening sekalian. Kenapa harus ada orang aslinya? Karena ketika Akang request, nantinya disuruh ngelampirin SIM dan KTP si yang punya akun. Plus selfie KTP-nya si yang punya akun. Nah, jadi ketika sebagai joki, yang harus dilakukan adalah email sudah di tangan kita, nomor handphone di tangan kita, nomor rekening di tangan kita. Itu joki yang baik. Hebat ya, masih ada joki yang baik. Joki yang kurang baik adalah berinya buru-buru. Jadi rekeningnya nggak sempat kerubah, kemudian nomor telepon nggak sempat kerubah, alhasil ketika konsumen telepon nggak nyambung dan seterusnya. Itu yang kurang baik. Jadi saran saya ke Kang Iwan, sok bisa langsung dibuka halaman bantuan. Temennya ada di situ nggak? Nggak ada sih, soalnya posisi teman sekarang lagi di Kalimantan juga nih, makanya saya nggak bingung apa-apa. nih. Meskipun dia di Kalimantan kan dia emailnya tahu kan? Nah, iya. Tadinya dia gini nih Pak, maaf. Jadi dia tadinya akunnya akun apa sih yang namanya koperasi itu apa sih namanya? vendor. Lupa saya namanya. Vendor ya, vendor. Tadinya vendor, terus kan ada pemberitahuan dari Gojek tuh suruh individu. Nah, datanglah ke Desus Serang, diurusin sama dia, akhirnya individu kan ganti gitu. Masalahnya nggak ganti nomor rekening kemarin itu. Iya, sok nggak apa-apa. Tinggal minta aja untuk dia luangin waktu. Ya kalau enggak, dia kan di Kalimantan. Nge-WA aja ke Akang, WA-in SIM-nya, WA-in KTP-nya, WA-in dia lagi megang KTP, selfie megang KTP. Ya, Gitu. terus langsung lakuin perubahan email dan nomor rekening kalau mau, silakan. Ya. Oh iya. Makasih Pak. Siap, mantap.